Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Zaramita, NIM 1814070025. Baiklah, di sini saya akan menampilkan RPP tematik untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah PKN lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai pelajaran sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Duduk siap, berdoa mulai. Selanjutnya kita ambil absen dulu ya. Iya Bu. Ada yang tidak hadir? Tidak Ya, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Ya. Jadi, anak-anak ibu sudah bawa buku? Sudah. Ya, sekarang keluarkan bukunya. Kita tinjau dulu pelajaran sebelumnya ya. Kemarin kan kita sudah mempelajari macam-macam usaha di bidang jasa. Coba anak-anak ibu sebutkan apa saja kemarin contoh jenis usaha di bidang jasa. Seperti apa? Pertanian, Oke. perkebunan, kehutanan, Selanjutnya, perikanan, dan pertambangan. oke, pintar ya. Kira-kira anak ibu tahu nggak apalagi contoh jenis usaha di bidang jasa tersebut? Hah? Tidak tahu Bu. Oh, oke. Kalau gitu coba anak-anak ibu buka buku halaman 37. Nah, kita kan sekarang melanjutkan pelajaran yang kemarin mengenai pelajaran tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, itu halamannya buku halaman 37 ya. Sudah? Sudah Bu. Ada yang mau membantu untuk membacakan teks itu? Saya Bu. Tentang melihat jejak Merapi di Kali Adem. Silakan. Melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu, tempat ini terkenal sebagai lokasi perkembangan yang asri. Fasilitas di area wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet dan sebagainya. Akan tetapi setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas ini lenyap terkubur lahar. Saat ini wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavator Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda atau ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Ya Bu. Oke. Nah, setelah anak-anak ibu memperhatikan dan mendengar temannya tadi membaca teks tentang melihat jejak Merapi di Kali Adem, sekarang coba anak-anak ibu jawab ya. Kira-kira dari teks tersebut jenis usaha apa yang disampaikannya? Jenis usaha pariwisata Bu. Oke, pintar. Berarti Kali Adem ini merupakan suatu tempat wisata. Nah, coba dijawab pertanyaan ibu ya. Di mana Kali Adem itu terletak? Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta, Bu. Oke,
Saya, Bu. Ya, silakan. Dahulu sebelum gunung api itu meletus, fasilitasnya cukup lengkap. Tetapi setelah gunung itu meletus, fasilitas sebagian besarnya telah hancur. Apa saja? Coba bisa disebutkan apa saja fasilitas yang ada? Seperti gedung pertemuan, Ya, lagi em, kios, kios, warung, warung dan toilet dan lain-lain. kemudian kan sebelumnya gunung api itu masih pasif ya. Kemudian setelah meletusnya gunung api tersebut, wisata Kali Adem itu kan berubah nama. Apa namanya? Lavatur Kali Adem, Bu. Oke, nah, jadi dari teks tersebut kan kita sudah tahu bahwa jenis usaha yang lainnya itu contohnya seperti usaha pariwisata. Nah, kemudian ada lagi teks bacaan di sebelahnya tentang jenis usaha di bidang jasa. Nah, siapa lagi yang bisa bantu Ibu untuk baca teks? Saya, Bu. Nah, oke, silakan. Dan saya teman-temannya yang lain tolong disimak ya. Jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia terutama pariwisata berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sekitar pariwisata di Indonesia juga menunjukkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. 1. Mengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. 2. Usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. 3. Penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. 4. Penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Nah, tadi kan temannya sudah membacakan mengenai jenis usaha di bidang jasa. Sekarang contohnya itu kan di bidang pariwisata. Nah, kalau bagian usaha di bidang pariwisata itu yang menyangkut dengan jasa seperti apa tadi? Ada penginapan, kemudian tour guide atau pemandu pariwisata dan transportasi. Nah, sekarang di sini Ibu sudah mempunyai beberapa gambar tentang usaha jasa di bidang pariwisata. Kira-kira anak Ibu ada yang tahu nggak? Ini di mana? Iya, Bu. Di mana? Di pantai. Ya, di pantai. Ini pantainya di daerah kita yang sudah sangat terkenal. Apa itu? Pantai apa? Carocok, Bu. Pintar, Pantai Carocok. Jadi jenis usaha pariwisata yang ada di daerah kita itu seperti Pantai Carocok. Nah, ini gambar mengenai jenis usaha bidang jasa yang ada di Pantai Carocok. Pertama itu apa ini? Gambar apa ini? Penginapan. Oke, ini penginapan. Jadi setiap wisatawan yang berasal dari luar daerah, misalnya dari Jawa, dari Kalimantan misalnya kan, yang mau berwisata ke Pantai Carocok itu disediakan jasa penginapan. Ini ada sangat dekat dengan Pantai Carocok. Dan desa. Kemudian kalau yang ini apa? Itu kapal, Bu. Ada kapal. Jadi kan di Pantai Carocok tersebut kan juga ada pulau. Jadi bagi wisatawan yang ingin pergi ke pulau, nah di sekitar daerah itu, di sekitar Carocok tersebut, para nelayan itu
disewakan kepada wisatawan yang ingin pergi ke pulau. Kemudian, setelah wisatawannya tiba di pulau, ada juga berbagai macam wahana permainan seperti ini jet ski. Ini mau disewakan oleh pemiliknya kepada wisatawan. Ini gambarnya kan. Jadi para wisatawan tersebut jika tidak mampu untuk membawanya, tidak berani membawanya sendiri, maka akan dibantu oleh macam-macam oleh karyawan-karyawan dari sang pemilik jet ski tersebut. Kemudian juga ada ini semacam donat, cuman bisa kita duduk di sana. Oke, selanjutnya ini di lapangan Caroco, ini di lapangan. Kemudian ada berbagai macam permainan yang bisa disewakan. Ada yang tahu contohnya? Apa yang Ada di Bu, lapangan ini? saya Bu. Iya, apa itu? Seperti sepeda motor yang seperti sepeda itu Bu. Oke, ada sepeda, ada kayak seperti mobil tapi bisa Mobil di kayu-kayu. remote. Kemudian ada mobil-mobilan. Oke. Nah, ini yang terakhir jasa usaha di bidang jasa yang ada di Caroco, yaitu pemandu para wisatawan. Nah, di sini seperti wisatawan yang berasal dari luar daerah tersebut nanti akan dipandu oleh seseorang atau beberapa orang yang akan mengarahkan atau yang akan menceritakan mengenai pantai Caroco tersebut. Ini tempatnya, tempat istirahat atau bagian-bagian dari pantai Caroco tersebut. Nah, anak ibu sudah tahu kan jenis usaha di bidang jasa dari pariwisata tersebut? Sudah Bu. Kalau anak-anak ibu ketika sudah dewasa, mau nggak bikin usaha tersebut? Mau Bu. Oh ya, semuanya pasti mau. Coba apa saja usaha yang anak-anak ibu mau? Silakan, Pak. Saya ingin menjadi pemandu wisatawan Bu. Oke, bentar. Ada lagi? Siapa? Saya Bu. Ya, silakan. Saya ingin menjadi pembawa kapal tersebut Bu. Pintar ya. Ada lagi? Kalau yang untuk penginapan ada yang mau? Ada saya Bu. Oke, pintar. Nah, kalau anak-anak ibu mau membuka usaha, mau memiliki usaha di bidang jasa tersebut, anak-anak ibu harus mampu untuk bertanggung jawab. Ya, ada yang tahu apa itu tanggung jawab? Ya, silakan. Kesalahan Bu. Kesalahan. Apa kesalahan? Tanggung jawab itu apa? Kesadaran Bu. Kesadaran. Oke, apa lagi? Saya harus bertanggung jawab. Nggak tahu Bu. Ada yang tahu? Oke, jadi tanggung jawab tersebut kesadaran manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan. Nah, ini kita harus mampu untuk bertanggung jawab. Kemudian contohnya kalau kira-kira kalau kita memiliki usaha tersebut, apa saja tanggung jawab yang harus kita lakukan? Terhadap apa? Saya Bu. Ya, apa itu? Tanggung jawab terhadap lingkungan Bu. Oke, pintar. Jadi kita kalau mempunyai usaha tersebut harus mampu untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian apalagi terhadap seperti penginapan ini dia memiliki pelanggan. Jadi kita harus mampu untuk bertanggung jawab kepada pelanggan kita. Kemudian ada juga karyawan. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap karyawan-karyawan kita. Sepertinya memberikan pelatihan dulu terhadap mereka, kan tidak semua karyawan kita itu tahu apa yang akan dikerjakannya. Ya. Kalau terhadap pelanggan tersebut apa tanggung jawab kita? Ada yang tahu? Ya, oke. Pelanggan tersebut memberikan pelayanan yang bagus. Baik, rasa semua anak-anak ibu sudah paham kan terhadap pelajaran kita? Alhamdulillah sudah Bu. Yang tadi ya, pertama kita
pariwisata, Bu. Oke, wisata. Kemudian contohnya di backgroundnya itu di penginapan. Kemudian ada lagi transportasi. Ada lagi apa tuh? Wisata. Oke, baik. Nah, selanjutnya harus tahu untuk bertanggung jawab. Sekarang anak-anak ibu silakan kerjakan nanti tugas yang ada dalam buku itu ya. Setelah itu kan ada tugas terakhir. Nanti tugasnya tersebut ibu minta di pertemuan selanjutnya. Bisa? Bisa, Bu. Baik. Dari pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.